sudah 1 minggu kita berpisah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mulai ibadah ini, Cici mempunyai satu permainan untuk adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau bermain sebentar. Permainannya adalah berjudul suka atau tidak. Suka atau tidak. Jikalau adik-adik suka, adik-adik harus melompat ke kanan, oke? Jikalau suka lompat ke kanan, tetapi jikalau adik-adik tidak suka, adik-adik harus melompat ke kiri. Oke, adik-adik ingat ya, jikalau suka lompat ke kanan, jikalau tidak suka lompat ke kiri. Contohnya adalah, apakah adik-adik suka burger? Wah, pinter semuanya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita suka, kita melompat ke kanan. Ayo kita mulai permainan ini. Apakah adik-adik di sini semuanya suka bernyanyi? Ya, banyak yang suka bernyanyi. Pintar semuanya. Sekarang selanjutnya, apakah adik-adik di sini suka bermain bola? Jika adik bermain bola, semuanya pintar. Kalau Cici nggak suka bermain bola, adik-adik. Sekarang selanjutnya, apakah adik-adik di sini suka menari atau mengedance? Banyak juga adik-adik yang suka menari dan mengedance. Wow, hebat. Sekarang selanjutnya, apakah adik-adik di sini suka menggambar? Masih banyak juga yang suka menggambar. Kalau Cici nggak suka menggambar. Sekarang yang terakhir ya adik-adik. Apakah adik-adik di sini suka bermain musik? Banyak sekali yang suka bermain musik. Wah, semuanya hebat. Nah, permainan hari ini cukup di sini dulu ya adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Baik, Kak Sally. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengundang kakak-kakak GPS yang ada. Ayo, kita akan nyanyikan lagu Aduh Aduh Senangnya. Oke, kita akan nyanyikan. Oh ya, terakhir semuanya. Kita selamat joget ya. Di rumah tetap tetap joget. Thank you.
Nah, kita akan masuk ruang firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Alkitab Begitu Indah. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tinggal dalam hati kami. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, bersyukur kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan meskipun lewat virtual pada hari ini, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, kita mau buka Alkitab kita pada hari ini, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Kita buka Alkitab kita, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita baca di dalam nama Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu hanya pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lalu lama sesudah itu pulanglah hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ayat yang ke-24, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan.' Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Wah, adik-adik, di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 kembali mau mengingatkan kita. Siapa sih di sini kita yang memiliki talenta? Saya yakin kita semua anak-anak Tuhan diberikan talenta untuk kita melakukan setiap pelayanan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan ini menceritakan tentang perumpamaan talenta. Nah, di dalam perjanjian baru itu 1 talenta itu sama dengan uang senilai 6.000 dinar, dan kalau dirupiahkan itu sekitar 960.000 rupiah. Nah, adik-adik, di sini ada tiga tokoh. Yang pertama, seorang talenta, seseorang yang diberikan tuannya itu 5 talenta, yang satunya lagi 2 talenta, yang satunya lagi 1 talenta. Nah, orang yang menerima 5 talenta ini, dia melipat gandakannya menjadi 5 talenta, sehingga dia mendapatkan menjadi 10 talenta. Sedangkan orang yang diberikan 2 talenta ini, dia mendapati 2 talenta juga. Jadi talentanya ada 4. Sedangkan orang yang terakhir ini, dia diberikan 1 talenta tapi dia tidak melipat gandakannya. Padahal tuannya sudah bilang harus dilipat gandakan, tapi dia tidak melipat gandakannya. Dia malah membuat lubang dan dia menaruh di situ talenta itu. Nah, adik-adik, di sini Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada mereka bertiga. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Yang 2-nya melakukan perintah tuannya, tetapi yang 1 malah tidak melakukan perintahnya.
Nah, di sini tanggung jawab itu sangat penting. Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh seseorang, bahwa mereka berarti percaya kepada kita. Jangan kita pernah sia-siakan tanggung jawab itu, apalagi talenta. Nah, setiap kita diberikan Tuhan talenta. Kak, talenta saya apa ya? Kok sampai saat ini saya nggak pernah tahu talenta saya apa? Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah mempercayakan kita masing-masing menurut kesanggupan kita. Mungkin kakak bisanya main tamburin saja, tapi kakak nggak bisa nyanyi. Berarti kita mau melayani lewat permainan tamburin kita. Kak, saya cuma bisa nyanyi kak, saya tidak bisa main tamburin, saya tidak bisa nari dan lain sebagainya. Nah, pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Apalagi adik-adik yang pintar main musik, yang mau belajar main musik. Wah, itu sangat luar biasa. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita tanggung jawab menurut kesanggupan kita. Tuhan tahu kok sebatas mana kemampuan kita, sebatas mana apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena kalau kita mau mencoba hal-hal yang baru, mungkin lewat hal tersebut kita bisa tahu, oh ternyata talenta saya seperti ini, saya mau mengembangkannya. Kalau adik-adik cuma berdiam diri, cuma pelangak-pelongok, nggak tahu mau lakukan apa, dari mana adik-adik tahu talenta adik-adik? Nah, mulai sekarang apapun yang adik-adik ingin coba, misalnya saya ingin main musik, saya ingin belajar main gitar, saya ingin nyanyi-nyanyi, ingin cover-cover, nah cobalah itu. Mungkin dari situ adik-adik bisa merasakan, oh ternyata saya tahu talenta saya itu seperti ini kak. Oleh karena itu saya mau mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kakak yakin, kakak percaya kita semua memiliki talenta. Cuman kita perlu mengasah talenta kita tersebut. Biarlah apa yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mencari hal-hal yang menyukakan hati kita saja, tapi terlebih menyukakan hati Tuhan. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya jauh daripadanya. Biarlah kita terus mempercayai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan lupa Alkitabnya dibaca. Jangan lupa kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa setiap hari, kita berdoa setiap saat. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun dalam masa-masa pandemi ini, kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau memberkati orang tua kami, usaha dan pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau yang akan melakukan setiap perkara Tuhan. Biarlah kami dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Dan biarlah adik-adik terus diperlengkapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.